Bagi kalian yang belum tahu, video ini berisi light novel lengkap tanpa rangkum yang terbagi beberapa part. Kalau kalian lebih suka yang dirangkum atau ingin request len terbaru, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, thanks. Kami berhasil mengalahkan Raja Iblis dan menjadikan Hawa sebagai Raja Iblis. Namun, saat kami lengah, pahlawan pistol, peluru, mencuri hati Raja Iblis, batu bertuah. Batu bertuah adalah alat sulap sekali pakai yang sangat meningkatkan mana pengguna. Kekuatannya luar biasa, dan jika saya menggunakannya, saya dapat menggunakan recovery heal di dunia itu sendiri, sehingga memungkinkan untuk memutar kembali waktu. Aku akan mengambilnya kembali tidak peduli apa. Saya seharusnya memilikinya sebagai asuransi jika saya gagal, sehingga saya dapat mengulanginya. Pahlawan dari Gun, Bullet, harus memiliki keberanian untuk mencuri harta karun dariku. Itu bukan satu-satunya dosanya. Dia membunuh suku babi besi. Dia mencuri hartaku, dan membunuh teman-temanku. Aku pasti tidak bisa memaafkannya. Aku tanpa ampun dan kejam akan membalas dendam. Sekali lagi, aku bersumpah. Kearuga, kamu membuat wajah muram lagi. Maaf, aku hanya memikirkan sesuatu. Kearuga, saat ini, aku sendirian dengan Hawa di kamar Raja Iblis di dalam kastil Raja Iblis. 1 hari telah berlalu sejak pertempuran kita dengan Raja Iblis Haku. Ada alasan mengapa kita masih tetap berada di kastil Raja Iblis, meskipun aku harus pergi ke kerajaan Dioral sesegera mungkin. Ya ampun, buat aku bekerja juga. Aku tidak tahan sendirian dan tidak melakukan apa-apa. Maaf, aku akan berhati-hati. Juga, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan itu? Kearuga. Alasan kenapa aku masih tetap berada di kastil Raja Iblis, adalah untuk mengamankan kaki untuk menuju ke kerajaan Dioral. Terlalu jauh jarak antara sini dan kerajaan Dioral. Bahkan jika aku membuat raptor berlari dengan kekuatan penuh, mungkin butuh lebih dari setengah bulan untuk sampai ke kerajaan Dioral. Saya tidak bisa menerima itu. Menurut laporan dari beberapa waktu lalu, saya akan mengatakan sekitar 2 atau 3 jam. Hawa, bagus sekali. Dengan kecepatan itu, kita bisa tiba di kerajaan Dioral sebelum peluru. Kearuga. Aku tidak bisa membiarkan dia menyerahkan batu bertuah kepada Raja Dioral. Sebelum pahlawan Gun, Bullet, kembali ke kerajaan Dioral, saya akan menyerang kastil Dioral, membunuh Raja Dioral dan juga menghancurkan perangkat ritual sihir mereka. Dan kemudian, aku akan menunggu penyergapan, membunuh Bullet saat dia kembali. Dengan metode normal, kedatangan kita akan terlambat dan bahkan mengejarnya tidak mungkin. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memimpin pasukan intelijen, Bullet memahami pentingnya kecepatan bergerak, dan akan kembali ke kerajaan Dioral dengan kecepatan tinggi yang bisa dia pikirkan. Namun, kita bisa meminjam kekuatan monster ini. Di pasukan Raja Iblis, ada cabang yang disebut Ksatria Naga. Dengan menggunakan naga sebagai kaki mereka, mereka bisa mencapai kecepatan yang luar biasa. Jika kita naik naga dan terbang di langit, kita bisa mencapai Buranika, di mana manusia dan setan hidup berdampingan dalam 1 hari, Ranalita di hari berikutnya, dan bahkan bisa mencapai kerajaan Dioral di hari ketiga. Demi itu, Hawa sedang mempersiapkan para ksatria naga dengan otoritasnya sebagai Raja Iblis. Apakah kamu baik-baik saja dengan memiliki kendali atas mereka? Kearuga. Sebagian besar, ya. Saya diselamatkan karena orang-orang yang kembali lebih dulu semuanya adalah kelas komandan. Malam. Raja Iblis dapat membuat perintah kepatuhan mutlak kepada iblis dan monster. Dengan kekuatan itu, membuat komandan musuh menyadari bahwa dia adalah tuan mereka, dan menggunakan kesetiaan mereka, dia memerintahkan mereka untuk memanggil iblis di posisi kunci yang tidak bisa dia kendalikan. Dengan melakukan ini, dia terus memahami kekuatan nyata. Tentu saja, tidak semua iblis menanggapi panggilannya. Ada banyak yang mengabaikan perintah dan melarikan diri jauh. Sampai akhirnya, kekuatan Hawa sebagai Raja Iblis hanyalah kekuatannya yang luar biasa dan perintah kepatuhan mutlaknya. Posisi Hawa sangat tidak stabil. Untuk memperkuat pijakan yang tidak stabil itu sedikit pun, Hawa dan suku-suku yang teraniaya mengambil tindakan. Kearuga, apa yang orang lain lakukan? Malam oleh semua orang, dia mungkin berarti Setsuna dan yang lainnya. Setsuna dan yang lainnya sedang beristirahat di ruang terbuka yang acak. Bagaimanapun, mereka cukup lelah dari pertempuran Raja Iblis.
Kearuga, saya menyembuhkan luka mereka dengan recovery heal. Dan memberi mereka ramuan pemulihan stamina, tetapi saya menyimpan ramuan pemulihan mana yang mahal dan sulit didapat. Namun, kelelahan mental mereka tidak dapat diatasi dengan menggunakan sihir atau obat-obatan, jadi mereka juga beristirahat untuk memperbaiki kondisi kesehatan mereka. Kau pasti lelah juga, Kearuga. Kudengar kau juga banyak bekerja saat aku tidak sadarkan diri, dan bahkan setelah aku bangun, kau telah membantuku. Kamu juga bekerja keras dalam pertempuran melawan Raja Iblis Haku, tapi apa kamu baik-baik saja dengan tidak beristirahat? Hawa. Aku baik-baik saja. Cara kami melatih diri kami berbeda. Kearuga, saya lelah, tetapi tidak terlalu sulit sehingga saya tidak dapat menahannya. Ini saat yang berbahaya karena Hawa baru saja menjadi Raja Iblis. Tidak hanya itu, Hawa akan cemas tanpa seseorang di sampingnya. Setidaknya sampai aku meninggalkan istana Raja Iblis, aku ingin melindunginya dan tetap di sisinya. Oleh karena itu, saya sedikit terlalu memaksakan diri. Hei, Kearuga. Apakah benar-benar tidak baik bagiku untuk pergi ke kerajaan Dioral juga? Karena aku menjadi jauh lebih kuat setelah menjadi Raja Iblis, aku pasti akan lebih membantu daripada sebelumnya. Hawa. Kamu tidak bisa. Untuk saat ini, Anda harus mempersiapkan benteng secepat mungkin. Kearuga. Kali ini, semua anggota kecuali Hawa akan pergi ke kerajaan Dioral. Ada beberapa alasan. If baru saja menjadi Raja Iblis, jadi dia tidak bisa meninggalkan kastil pada saat seperti itu. Dia harus mengendalikan iblis sebanyak mungkin, dan perlu menetapkan caranya untuk memerintah sebagai Raja Iblis yang baru. Mendapatkan kembali setelah gagal pada tahap awal akan sangat sulit. If harus mencurahkan segalanya untuk tugasnya sebagai Raja Iblis. Saya mengerti. Kearuga, kembalilah bagaimanapun caranya. Saya pasti tidak akan memaafkan Anda jika Anda pergi ke negara manusia dan tinggal di sana tanpa kembali. Hawa. Aku bisa berjanji padamu. Saya pasti akan kembali. Jadi, Anda melakukan pekerjaan Anda juga. Kearuga. Ya, saya akan mencoba yang terbaik. Pada saat kamu kembali, aku akan mengatur wilayah Raja Iblis dengan sempurna. Malam. Itu jawaban yang bagus. Setelah beberapa saat saya sedang memberikan nasihat kepada Hawa, iblis datang ke kamar Raja Iblis satu demi satu. Desa tempat berkumpulnya suku-suku teraniaya, orang-orang yang memimpin di sana, dan para kepala suku dari negara asal mereka. Di kelompok itu juga ada orang-orang dari suku Kokuyoku yang sudah tersebar ke berbagai tempat. Mereka akan mengelola wilayah Raja Iblis mulai sekarang. If cerdas, dan dia telah menerima pendidikan sampai batas tertentu. Namun, dia tidak memiliki cukup pengalaman. Jadi, mereka akan memutuskan pertemuan tentang keputusan. Seperti yang diharapkan dari perwakilan masing-masing suku, mereka berpengalaman dan cepat menangkap. Di dalam mereka, ada orang-orang yang melayani Raja Iblis sebelumnya juga. Mereka memasuki ruangan, berlutut, dan melapor kepada Hawa di depan tahta. If, Raja Iblis, tidak berpartisipasi dalam rapat, dan menerima laporan tentang hasil investigasi mereka, membuat keputusan akhir. Setelah mendengarkan setiap hasil investigasi, dia mengangguk dan menerima. Setelah itu, dia menerima penjelasan tentang situasi saat ini dan membubarkan pertemuan, membuat kelompok itu pergi. Begitu pintu tertutup, If menghela napas panjang. Fu, itu benar-benar membuatku gugup. Orang-orang yang menundukkan kepala mereka kepadaku adalah orang-orang yang jauh lebih pintar dan terhormat. If. Aku hanya akan memberimu peringatan, tetapi kamu hanya harus menerimanya setelah memikirkannya dengan benar dalam pikiranmu. Jika Anda lengah sedikit saja, Anda hanya akan menjadi boneka dan akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Kearuga. Tapi bahkan jika mereka melakukan sesuka mereka, itu adalah hasil yang didapat oleh orang pintar setelah berpikir dengan putus asa, kan? Mereka seharusnya bisa memberikan hasil yang lebih baik dari saya. Malam sebuah respon yang naif. Dia salah satu prasyarat. Itu hanya jika tujuan semua orang sama. Tujuan Anda adalah untuk menyelamatkan suku-suku yang teraniaya dan juga menciptakan dunia yang damai, bukan? Tapi tahukah Anda, bahkan jika mereka menyatakan itu, tujuan sebenarnya mereka adalah untuk hanya membuat suku saya sendiri makmur, dan sepenuhnya mengeksploitasi orang-orang yang mengolok-olok saya sampai sekarang. Aku bahkan bisa bertaruh untuk itu. Kearuga. Saya awalnya khawatir tentang itu,
Tetapi itu berubah menjadi keyakinan setelah melihat orang-orang yang terbang ke kastil Raja Iblis begitu mereka mendengar Hawa benar-benar menjadi Raja Iblis. Untungnya, mereka tahu mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka sampai setelah Raja Iblis Eve mengatur sistem pemerintahan, jadi tidak ada masalah untuk saat ini. Sebaliknya, mereka melakukannya dengan baik. Namun, begitu sistem pemerintahan mulai stabil, mereka akan segera mulai bergerak untuk mewujudkan tujuan mereka sendiri. Baiklah, aku akan menjaganya. Aku bisa mengerti perasaan mereka ingin membalas dendam pada orang-orang yang menganiaya kita, tapi kemudian mereka akan menjadi sama seperti mereka, dan kali ini aku akan dibenci oleh iblis lain yang tidak diberi perlakuan yang baik, jadi sama saja. Hal itu akan terjadi lagi. Aku akan menghentikan itu. Aku akan melarang semua itu selagi aku menjadi Raja Iblis. Hawa. Aku mengerti. Kau mengagumkan, Hawa. Kearuga itu pilihan yang tidak bisa saya pilih. Saya tidak berencana untuk mengolok-oloknya hanya karena dia berbeda dengan saya, dan saya bahkan berpikir pilihan semacam itu mulia. Ini adalah kebaikan dan kekuatan Hawa. Sebaliknya, saya pikir saya membalas dendam karena kelemahan saya sendiri. Aku hanya harus membalas dendam bagaimanapun caranya. Jika tidak, saya akan menjadi gila dan mati. Dalam novel yang saya baca di masa lalu, balas dendam tidak bernyawa. Bahkan jika Anda mencapainya, ada tertulis bahwa tidak ada yang tersisa. Namun, saya rasa tidak. Jika saya tidak membalas dendam, hidup saya akan terdiri dari terbakar dalam kebencian, layu karena air mata, dan menjadi mayat hidup. Dan, aku tentu belum mendapatkan apapun yang berwujud fisik melalui balas dendam, tapi aku bisa menginjak-injak orang yang aku benci, mencuri semuanya dari mereka, dan membuat mereka memohon untuk nyawanya. Kesenangan pada saat itu berada di luar imajinasi. Rasanya sangat enak, sehingga tidak ada alkohol atau wanita yang bisa menandinginya. Saya bisa merasakan kesenangan terbesar. Hanya dari itu, ada banyak arti untuk membalas dendam. Tidak ada hiburan yang lebih besar dari itu. Setiap orang yang menyiksaku, menindasku, dan mencuri dariku, semuanya adalah mainan sekali pakai yang memberiku kesenangan. Aku masuk, Raja Iblis Eve sama. Kurung buka tanda tanya kurung tutup. Ada pengunjung baru di kamar Raja Iblis. Itu adalah Lizardman yang memakai armor ksatria. Seperti yang kamu minta, kami telah menyiapkan 2 naga terbang terbaik. Tidak ada naga terbang yang memiliki stamina atau kecepatan yang lebih baik dari mereka. Lizardman Knight, terima kasih. Atur agar mereka bisa langsung terbang. Hawa. Ya, tentu saja. Ksatria Lizardman. Akhirnya, hal yang kuinginkan datang. Kalau begitu, aku akan menelepon Setsuna dan yang lainnya. Kita akhirnya bisa berangkat sekarang. Kita akan mencapai Buranika hari ini, dan Ranalita besok. Dan kemudian, lusa, kita akhirnya akan memasuki kastil Dioral. Saat aku hendak meninggalkan kamar Raja Iblis, lengan bajuku ditarik. Saat aku berbalik, Eve menciumku. Kearuga, aku masih belum berterima kasih padamu bahkan setelah kamu menyelamatkanku berkali-kali. Saya ingin mengucapkan terima kasih lebih banyak, jadi Anda pasti harus kembali. Aku akan menunggu. Malam Eve mengatakan itu dengan mata basah dan wajah memerah. Bahkan setelah dia menjadi Raja Iblis, Hawa akan tetap sebagai Hawa. Dan, aku ingin dia tetap seperti itu mulai sekarang. Aku tak sabar untuk itu. Oh ya, sebelum aku kembali, buatlah pasukan penakluk yang berada di bawah kendali langsung Raja Iblis. Atau semacamnya. Lebih mudah jika saya memiliki posisi. Kearuga. Ya, saya akan membuat sesuatu seperti itu. Mungkin akan menjadi masalah besar jika aku memberimu kekuatan politik. Tapi kamu baik, jadi kamu pasti akan membantuku. Hawa. Ya. Sederhananya, itu akan menjadi agen khusus yang dapat membersihkan tanpa harus melakukan prosedur yang merepotkan. Saya akan menghapus banyak orang yang mungkin menjadi penghalang dengan prasangka saya. Tentu saja, demi kamu. Kearuga. Petik 2. Saya hanya bisa membayangkan masa depan di mana banyak hal menakjubkan akan terjadi. Malam. Aku dan Eve saling tertawa. Setelah saya mengalahkan Bullet, balas dendam saya akan berakhir. Setelah itu, bukanlah ide yang buruk untuk menjalani kehidupan yang damai bersama Hawa. Itu mungkin akan tetap sebagai kehidupan berdarah untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, kehidupan sehari-hari yang lembut sedang menunggu. Hari-hari yang akan saya habiskan bersama Hawa,
Setsuna, dan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang lembut itu sangat menawan. Berpisah dari Hawa, aku memikirkan hal itu sambil menuju ke kamar yang Setsuna dan yang lainnya sedang menunggu. Bab 1. Tidak termasuk Hawa, kami semua datang ke taman raksasa di kastil Raja Iblis. Itu untuk meminjam naga, jadi kita bisa sampai di kastil di Oral lebih cepat daripada Bulet. Dua naga terbang hijau sedang tidur di taman raksasa. Panjang tubuh mereka sekitar 6 meter. Ini adalah naga terbang yang dibanggakan oleh Korps Ksatria Naga, para Wyvern Tempest. Mereka adalah monster yang optimal untuk transportasi, karena mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin, dapat terbang dengan kecepatan tinggi, dan dapat menutupi diri mereka sendiri dalam selubung angin, menghapus hambatan udara hingga batasnya, membuat perjalanan terasa nyaman. Di dekat mereka, dua orang naga dengan kulit merah ada di sana. Mereka pasti Ksatria Naga. Aku telah dipanggil oleh perintah Raja Iblis Ifsama. Kami adalah prajurit dari suku Naga Merah. Saya dipanggil Yonai. Yonai. Demikian pula, saya juga seorang pejuang dari suku Naga Merah, dan saya adalah Inaba. Inaba. Kedua orang naga berkulit merah itu berlutut dan membungkuk. Mereka seukuran manusia, tetapi kepala mereka benar-benar naga, dan mereka memiliki intensitas. Perintah Raja Iblis itu mutlak. Jadi, mereka bahkan mengikuti perintah seperti membiarkan manusia naik dan terbang. Saya melihat mereka dengan mata giok saya. Betapa sopan. Saya adalah pahlawan penyembuhan, Kearuga. Inaba, bahu kananmu tidak bisa naik, kan? Bukankah itu tidak nyaman? Kearuga, saya berbicara dengan Inaba, yang memiliki wajah paling galak di antara dua orang naga. Aku heran kamu menyadarinya. Sebelumnya, saya menerima cedera serius, dan masih tidak bisa bangkit bahkan setelah cedera sembuh. Itu tidak nyaman, tetapi tidak menimbulkan masalah ketika saya menangani naga. Tolong jangan khawatir tentang itu. Inaba. Saya tidak menanyakannya karena itu. Saya seorang penyihir penyembuhan. Aku bisa memperbaikinya jika kamu mau. Kearuga. Setelah mendengar itu, pria itu membuka matanya lebar-lebar. Ini adalah kondisi yang cukup umum untuk bahu tidak naik, tetapi membatasi berbagai tindakan. Dia harus ingin memperbaikinya jika memungkinkan. Apakah kamu yakin? Tolong, perlakukan aku. Inaba. Kami akan berada di bawah pengawasanmu setelah ini, jadi setidaknya aku bisa melakukan sebanyak ini. Kearuga. Terima kasih banyak. Tolong pergilah. Inaba. Aku tersenyum manis padanya, menyentuh bahunya dengan tanganku, dan menggunakan recovery heal. Coba pindahkan. Kearuga. Oh, ini. Aku bisa merasakan bahuku. Tubuhku terasa ringan. Memikirkan bahuku yang ditinggalkan oleh para penyihir penyembuh dan dokter di negaraku telah sembuh, aku tidak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih. Inaba. Kamu bisa menunjukkan rasa terima kasihmu melalui pekerjaan. Kirim kami ke tujuan kami dengan cepat dan aman. Kearuga. Ya, tentu saja. Itu adalah tugas yang tidak ingin saya lakukan, tetapi saya mendapatkan motivasi sekaligus. Inaba. Sambil bernapas dengan kasar dari hidungnya, suku naga merah memutar bahunya berputar-putar. Dia pasti sangat senang. Setsuna, yang berada di sampingku, membuka mulutnya. Kearuga sama, senang. Setsuna. Karena Setsuna menatapku dengan hormat, aku mengangguk. Aku memikirkan hal ini dari waktu ke waktu, tapi meskipun Setsuna sangat menghormatiku, ada bagian yang dia tidak lihat dengan benar. Jelas, saya tidak hanya memperlakukan suku naga merah dengan niat baik di baliknya. Tujuan pertama adalah untuk memastikan keamanan. Saya ingin memeriksa ingatan mereka untuk melihat apakah mereka mungkin mengkhianati kita, sambil bertindak seolah-olah mereka mengikuti perintah di permukaan. Saya dapat membaca ingatan orang-orang yang saya gunakan recovery heal, dan saya dapat memastikan bahwa mereka tidak berencana untuk menyakiti kita. Dan, ada satu alasan lagi. Sejauh yang saya lihat dengan Jadei, mereka memiliki kemampuan untuk memanipulasi naga. Semua iblis memiliki kekuatan untuk memanipulasi monster khusus mereka. Tidak seperti itu, mereka tampaknya memiliki kemampuan yang disebut Ksatria Naga. Saya ingin mendapatkan kemampuan untuk memanipulasi naga dengan imitation heal, karena jika kebetulan mereka mati, saya mungkin bisa memanipulasi naga dengan kemampuan itu. Karena dua alasan ini, saya menggunakan recovery heal padanya.
Dia sangat jujur, dan saya tidak berencana untuk menjelaskan niat saya kepadanya, karena tidak ada salahnya dia menganggap saya orang baik. Orang-orang dari Naga Merah berlomba masing-masing menuju naga yang mereka pimpin, dan menghubungi kami setelah memasang kendali dan pelana. Di sadel ada 4 kursi, jadi sepertinya 3 orang selain pilot bisa menaikinya, karena mereka telah digabungkan. Kureha, Freya dan Ellen, kalian pergi ke naga terbang di sana, dan Setsuna dan Guren bersamaku. Ke Aruga. Karena ini adalah perjalanan udara, sulit untuk berpikir akan ada serangan, tetapi lebih baik berhati-hati. Saya membagi kekuatan penilaian dan kekuatan bertarung secara merata. Tim lain memiliki kekuatan bertarung dari pahlawan pedang, Kureha, pahlawan sihir, Freya, dan mantan ahli strategi Ellen, yang bertanggung jawab atas otak. Bahkan jika mereka terpisah dariku, ketiganya harus bisa hidup dan terhubung dengan kita. Kureha, Freya, dan Ellen semua muncul di depanku. Aku akan pergi dulu ke Aruga. Kureha. Mengambil tindakan terpisah dari ke Aruga sama itu kesepian. Freya. Ke Aruga nih sama, tetap aman. Ellen. Kalian hati-hati juga. Dalam skenario terburuk, bergerak saja seperti yang kita bicarakan kemarin. Ke Aruga. Ketiganya mengangguk, dan mengendarai naga di sisi lain. Sekarang, kita harus pergi juga. Setsuna, Guren, kita pergi. Ke Aruga. Oke, Setsuna. Setsuna menjawab, tapi Guren tidak mengatakan apa-apa. Dan untuk beberapa alasan, dia tidak dalam mode anak rubah yang biasa, tetapi dalam penampilan gadisnya. Guren, kenapa kamu tidak berada di rubahmu? Ke Aruga. Dalam penampilan itu, Guren akan mudah meledak. Langitnya menakutkan. Guren melihatnya dari dekat, telinga rubahnya rata, dan bulu di ekornya mengerut. Dia tampaknya sangat takut mengendarai naga terbang. Jika kamu takut, pegang saja aku. Anda tidak akan tertiup angin selama saya tidak melepaskannya. Bahkan jika naga itu jatuh, aku akan bisa bertahan dan menyelamatkan orang-orang di dekatku. Ke Aruga. Ini pertama kalinya Gosujin sama bisa diandalkan. Anda pasti tidak bisa melepaskannya. Guren. Guren menempel erat di punggungku. Sulit untuk bergerak, tapi ini pertama kalinya aku melihat Guren seperti ini. Itu tidak terasa buruk. Setsuna sedikit iri pada Guren. Setsuna juga ingin melekat pada ke Aruga sama. Setsuna, tolong tahan itu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu banyak cinta malam ini. Ke Aruga. Nen. Baik. Setsuna sangat menantikannya. Setsuna. Kami bertiga mengendarai naga. Setelah Inaba dari suku Naga Merah menarik kendali, naga itu tiba-tiba terbang tinggi di langit, berakselerasi. Pemandangan di sekitarnya langsung menghilang di belakangku. Kecepatan apa? Jadi inilah dunia yang dilihat naga. Kia, menakutkan. Guren is jatuh. Guren berteriak di belakangku. Ke Aruga sama, pemandangannya sangat bagus. Dan angin juga terasa nyaman. Setsuna. Setsuna tampaknya menikmati pemandangan dan angin ini. Dia tersenyum sambil memegangi rambut dan telinga serigalanya. Kita melaju dengan kecepatan ini, jadi meskipun Tempest Wyvern mengurangi hambatan udara dengan selubung angin, tangan kita penuh dengan pegangan sekarang, dan kita mungkin bahkan tidak bisa membuka mulut. Aku senang mereka menyiapkan Tempest Wyvern untuk kita. Aku hampir tertawa melihat penampilan kontras Guren yang ketakutan dan Setsuna bersenang-senang. Teman-teman, kita harus mencapai Buranika dalam sekejap mata dengan kecepatan ini. Kita tidak bisa mengalami hal seperti ini berkali-kali, jadi mari kita nikmati sebanyak yang kita bisa. Ke Aruga. Guren diam-diam memberikan kekuatan ke tangan yang dia gunakan untuk menempel padaku, dan Setsuna sedikit lebih bersemangat dari biasanya. Seperti Setsuna, saya juga menikmati pemandangan dan angin. Naga itu bagus. Saya ingin menerbangkannya sendiri suatu hari nanti. Kami tiba di Buranika pada malam hari. Kami dapat terhubung dengan Kureha dan yang lainnya yang pergi secara terpisah. Saya mendengar naga itu cepat, tetapi itu di luar dugaan saya. Orang-orang suku Naga Merah mengambil tindakan terpisah untuk menyembunyikan naga di hutan. Kami telah memutuskan titik serikat untuk besok, jadi kami akan berangkat ke Ranalita pagi-pagi sekali. Kita seharusnya sudah melangkah lebih jauh dari Bulet. Kureha, apakah kamu menikmati perjalanan udara? Ke Aruga. Ya, itu adalah salah satu pengalaman terbaik saya. Tapi mengendarainya saja sudah membuat frustrasi. Saya ingin mendapatkan naga terlatih dan terbang sepuasnya. Kureha.
Saya setuju. Namun, bukankah itu sulit bagi manusia? Ke Aruga. Itu tidak benar. Jika saya ingat dengan benar, ada seorang ksatria naga di Republik Eshrahma. Orang itu kemungkinan besar adalah satu-satunya penunggang naga manusia. Tetapi jika ada orang seperti itu, ada kemungkinan bagi kita juga. Kureha. Itu mengingatkan saya, tidak ada di sana. Aku benar-benar melupakannya. Ke Aruga. Di dunia pertama, ada seorang ksatria naga di antara 3 juara kerajaan di Oral. Asal-usulnya tidak diketahui, tetapi naga terbang selalu ada di sampingnya. Dia adalah satu-satunya kekuatan tempur terbang manusia yang bisa mengalahkan para ksatria naga iblis dari langit. Di dunia pertama, kami para pahlawan dibantu olehnya beberapa kali. Mengangkut, memasok, merebut keunggulan udara, dan sebagainya, dia dengan mudah menangani setiap pekerjaan yang mungkin. Bagi saya untuk melupakan keberadaannya, sepertinya saya cukup keluar dari itu. Jika dia meminjamkan kekuatannya ke Bulet, maka fondasi rencananya akan rusak. Tiba di kerajaan di Oral lebih cepat dari Bulet tidak mungkin. Tidak, memikirkannya dengan tenang, aku tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, seperti yang Kureha katakan, Ksatria Naga adalah pejuang dari Republik Eshrahma. Dia diundang ke kerajaan di Oral untuk menjadi salah satu dari 3 juara sekitar 2 tahun sebelum penaklukan Raja Iblis. Dengan kata lain, itu tidak akan terjadi sampai sedikit lebih dari 1 tahun di masa depan. Tidak mungkin dia akan bekerja sama dengan kerajaan di Oral saat ini. Sepertinya Ksatria Naga dari Republik Eshrahma juga cukup ahli dengan pedang. Saya ingin bertanding dengannya suatu hari nanti. Kureha. Jangan lakukan itu, kamu level 200 sekarang. Status Anda akan terlalu berbeda. Petik 2. Ke Aruga. Sekarang setelah kamu mengatakannya, itu benar. Fufu, itu meresahkan. Tanpamu sebagai lawanku, aku tidak akan bisa berlatih pedang dengan baik. Kureha persaingan kemampuan fisik sampai batas tertentu diperlukan untuk bersaing dengan kemampuan. Jika status mereka terlalu berbeda, mereka tidak akan bisa bertarung. Aku mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa bersilangan pedang dengan baik dengan Kureha saat ini. Jika kamu baik-baik saja denganku, maka aku bisa menemanimu kapan saja. Lagi pula, ini juga merupakan nilai tambah yang besar bagiku untuk bersilang pedang denganmu. Ke Aruga. Ya, silakan. Ke Aruga, kamu menjadi lebih kuat dengan menyilangkan pedang. Aku juga harus mengikuti teladanmu. Kureha. Kami saling tersenyum. Itu mengingatkanku, apa yang Freya dan Ellen lakukan. Ini sangat tenang. Biasanya, mereka akan melompat ke arahku dan memelukku saat kami terhubung. Saya langsung mengerti jawabannya. Kedua saudara perempuan itu mati-matian menahan muntah mereka dengan wajah pucat. Ke Aruga sama, aku terkena penyakit naga. Freya. Saluran setengah lingkaran saya, sudah aus. Ke Aruga ni sama, Ellen. Meskipun mereka dilindungi oleh selubung angin, mereka terbang di langit dengan kecepatan sangat tinggi, dan itu bergoyang. Untuk 2 orang yang tidak memiliki kemampuan fisik yang tinggi, itu pasti cukup parah. Dari fakta bahwa pakaian mereka tidak kotor, sepertinya mereka bisa menghindari muntah di langit. Kemarilah, aku akan recovery Heal. Kalian, ke Aruga. Terima kasih banyak, Freya. Ke Aruga ni sama, kamu entah bagaimana melindungi harga diriku sebagai seorang gadis. Ellen. Saya dengan cepat menggunakan recovery Heal pada keduanya. Dengan ini, semua orang telah berkumpul. Semuanya, ayo minum. Karena satu demi satu, kami tidak bisa menikmati makanan enak dan alkohol untuk sementara waktu. Mari kita nikmati saat-saat yang bisa kita nikmati dengan sepenuh hati. Ke Aruga. Aku mendengar suara bahagia semua orang. Sekarang, ayo cepat pergi ke kedai minuman. Sudah lama sejak kami pergi ke Buranika, jadi jika kami bisa, saya ingin mengunjungi beberapa toko favorit saya. Naga tidak bisa melihat dalam gelap, jadi meskipun kita terburu-buru, terbang di malam hari berakibat fatal, dan bagaimanapun juga, kita tidak akan maju lebih jauh hari ini. Tepat karena saat seperti ini, melepaskan keletihan dalam pikiran kita dengan benar diperlukan untuk menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Sementara saya melakukannya, saya berencana untuk mengumpulkan informasi di kedai minuman. Bagaimana pendapat masyarakat umum tentang Raja Iblis Hawa, dan saya juga ingin tahu perubahan apa yang telah lahir dari Hawa menjadi Raja Iblis.